untuk diri kita. Ya, adakah dari teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Tidak. Ada, kenapa dia? Karena ada upacara. Oh, ada upacara keagamaan ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Saja. Satu orang saja. Sebelumnya Haida sudah diinformasikan yang lagu itu ya. Jadi mari kita dulu bersama-sama berdoa. Silakan Pak kelas pimpin doanya ya. Anak silakan berdiri. Kita sekarang bersama-sama menyanyikan wajib nasional ya. Boleh yang semangat pertama ya. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a body of sea. Our tired of carnival, my boy boys. Akhir. Someday the sun will bring our sugar and tea. One day when the sun will save our land. Tepuk tangan untuk ya, bagaimana setelah kalian bergerak? Apa yang kalian rasakan? Panas, ya betul memang panas ya. Ya, yang ibu inginkan tidak tubuh saja kalian saja yang panas, tapi juga pikiran kalian, otak kalian digunakan ya. Panaskan dulu biar bisa nanti mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Untuk selanjutnya ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sampai saat ini. Ya, dari kelima kesepakatan yang telah kita buat, ada yang belum maksimal kalian laksanakan. Apa namanya yang nomor 8? Itu ya, ingat tetap kalian apa namanya kebersihan kalau bisa itu kalian laksanakan dengan baik ya. Yang lainnya mau dipertahankan kalau bisa ditingkatkan kembali ya. Semangat kalian untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Masih ingatkah anak-anak tentang materi kode yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Oke, silakan angkat tangan, silakan Yulia. Bagus, kode itu cara kita atau apa? Cara apa? Cara kita memberi perintah kepada siapa? Itu cara kerja kode. Nah, di dalam kode juga nanti kalian akan diajarkan bagaimana caranya kalian berpikir secara komputasional. Dan di sini sudah ada gambar ilustrasi dan pertanyaannya. Kalau kalian ingin membuat kue, langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan supaya kuenya menjadi enak dan tidak gosong? Apa yang harus kalian lakukan dulu? Yang pertama kali kalian siapkan, ya, persiapkan bahan-bahan. Bahannya kita apa? Ya, jadikan satu di dalam wadah. Setelah itu kita campur. Setelah kita campur, kita apakan? Sebelum di oven, diaduk atau di blender. Apa namanya? Ada blender yang untuk bukan itu. Setelah itu, kalau sudah adonannya, isi didiamkan atau tidak? Isi, biar supaya apa? Ya, bagus sekali supaya mengembang. Setelah mengembang, baru kalian apa? Ya, baru masukkan ke dalam oven. Kemudian kita mengambilnya dari oven, baru kita ya keluarkan dari loyang, baru kita sajikan. Terakhir baru kita makan ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian apabila kalau salah satu bahannya misalnya gula yang
tadi ya. Inilah nanti kita yang disebut sebagai apa namanya, memecahkan masalah besar menjadi menjadi hal-hal yang kecil supaya apa, permasalahannya dapat selesai. Nah, kita akan pelajari terkait tentang berpikir komputasional ya. Untuk lebih lanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dapat memecah suatu masalah sederhana menjadi beberapa langkah kecil seperti yang tadi kalian sudah jawab ya, terkait pemantiknya. Kemudian menemukan pola dan memilih informasi penting. Kemudian yang kedua, dapat menyusun langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pola dan informasi yang sudah ditemukan. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan anak-anak simak dulu video yang ibu tayangkan ya. Apa saja sih hal-hal yang ada di dalam video tersebut? Simak dengan baik. Liburan kali ini kakak beradik, Ryan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Kian, yaitu desa Kabupaten Bintang Tenggara, Provinsi Lampung. Kita sudah sampai di desa Indah. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijau sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu rumahnya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan sesuai kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Gimana anak-anak? Apa yang kalian lihat dari video yang ditayangkan? Ada kegiatan apa saja di sana? Mancing. Apa lagi? Mencari buah mangga. Lagi? Ya, membersihkan rumah. Apa lagi? Apa? Ya, cara membuat jus mangga. Apa lagi? Ada lagi? Dan itu kegiatan yang pertama kali yang dilakukan di orang tersebut, apa yang dilakukan? Apa? Ya, membersihkan rumah. Dia membersihkan rumahnya dengan cara bagaimana? Berbagi tugas. Ya, awalnya dia berencana membersihkan rumah. Terus dari hal tersebut dia memecah masalahnya menjadi langkah-langkah yang kecil. Ada yang menyapu, membersihkan debu, ada yang ngepel, terus ada yang membersihkan atau merapikan buku. Itu yang dikatakan sebagai dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi hal-hal yang kecil. Terselesaikan nggak? Ya, itu namanya dekomposisi ya. Dia tugasnya. Kemudian kegiatan yang kedua, apa yang dilakukan? Memancing. Memancing, apa yang dipancing oleh orang tersebut? Ketemu nggak ikannya? Nah, terus apa yang dia katakan? Ya, ikannya berada di bayangan pohon. Itu merupakan apa itu? Ya, pengenalan
C. Memilih hal-hal yang penting, yang tidak penting tidak usah dihiraukan. Seperti buah mangga yang matang, jadi mereka hanya mengambil buah yang matang, yang masih mentah, yang atau yang ada pohonnya yang tidak berbuah. Dia tidak apa namanya? Ya, tidak dihiraukan. Yang terakhir apa yang dilakukan? Oh ya, terakhir yang dilakukan membuat jus mangga. Apa yang mereka lakukan ketika membuat jus mangga? Membuat apa? Ya, menyusun langkah-langkahnya. Yang pertama, mereka menyiapkan apa? Pertama kali mencuci buah. Terus memotong mangga. Setelah itu ya masukkan ke blender. Ya, setelah itu ya itu yang dikatakan sebagai ya terakhir saya baru disajikan. Apa yang dikatakan di sana sebagai apa? Algoritma, menyusun langkah-langkahnya. Ya, kalian lebih paham itu, jelaskan sedikit tentang bagaimana prinsip berpikir secara komputasional ya. Nah, apa itu berpikir secara komputasional? Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis dan efisien. Nah, di dalam berpikir komputasional juga ada prinsipnya. Yang tadi ada 4. Yang pertama itu ada namanya dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Yang kedua itu pengenalan pola. Pengenalan pola di sini mencari kesamaan atau kebiasaan yang berulang untuk membantu dalam memecahkan masalah ya. Lanjut, sudah bisa fokus ke depan dulu. Nah, yang ketiga ada namanya abstraksi ya. Abstraksi di sini mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan hanya fokus pada yang hanya benar-benar membutuhkan. Terakhir, algoritma ini menyusun langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh yang disebut sebagai algoritma, menyusun langkah-langkah dalam apa? Menyelesaikan suatu pekerjaan. Ada yang ditanyakan dulu dari keempat prinsip tentang berpikir secara komputasional. Kita paham kalian bagaimana pengertian dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, agar lebih paham dulu kalian terkait prinsip berpikir secara komputasional. Ibu aja dulu bermain ya. Bermain aja untuk membuat sandwich. Ya, nanti masing-masing kelompok. Ibu kan sudah menentukan kelompok kemarin ya. Dan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti boleh masing-masing perwakilan kelompok mencoba ke depan untuk menyusun bahan-bahan sandwich yang sudah ibu persiapkan di sini ya. Sudah, siapa yang mau mencoba? Pertama kali silakan. Nanti ibu arahkan dari depan. Ya silakan kita. Kalian, terus apa yang kalian lakukan? Tarik, menyiapkan roti. Roti bagian apa? Ya, roti tawar bagian bawah. Setelah itu baru kalian tarik, menyiapkan ya selada
kalian menyiapkan daging. Setelah kalian menyiapkan daging, apa yang kalian lakukan? Menyiapkan lagi tomat. Setelah tomat, apa lagi? Biasanya setelah tomat langsung keju atau timun? Biasanya timun ya. Kita buka posisinya. Nah itu nanti kalau kita di komputer, kalau salah nanti isi di atas gitu kembali. Nanti kalian suruh isi lagi baru keju. Setelah keju baru sausnya, baik itu saus pedas, mayones dan lain sebagainya. Baru isi di bagian atas. Terakhir karena sudah selesai, kalian klik baru lihat hasil jawabannya. Ternyata hasil jawabannya ini benar. Komputasional apa ini? Menyusun langkah-langkah. Ayo, menyusun urutan langkah-langkah. Ya, bagus sekali. Ini urutan langkah-langkah membuat sandwich dengan ide berpikir algoritma. Nah, sekarang baru kalian melakukan aktivitas berkelompok. Ya, untuk kelompoknya itu sudah terbuka. Untuk kelompok 1 membuat aktivitas dekomposisi dan polder. Ya, kelompok 3-nya aktivitas abstraksi. Ya, kelompok 4 membuat aktivitas algoritma. Ya, jangan lupa seperti biasa untuk di lembar kerjanya kalian isi identitas ya, isi nama kelompoknya. Ya, misalkan kalian kelompok 1 isi nama anggota kelompoknya lengkap ya, isi juga absen dan kelasnya. Ya, nah di dalam lembar kerja sudah ada juga petunjuknya hal-hal apa saja yang kalian harus lakukan. Ya, ada yang kalian bingung, boleh kalian tanyakan ke ibu ya. Sudah bisa dikerjakan dengan baik?
siswa. Dan dengarkan dulu Ibu ya. Data kehadiran ada namanya Dita, Budi, dan Sari, ada 3 anak ya. Sudah. Nah, untuk hari Senin Dita yang terlambat, dia datangnya jam 7.30, alasannya macet. Temukan hal yang sama siapa saja di dalam data kehadiran yang sama. Datangnya ya Dita dengan Budi. Dita datangnya jam berapa dia? Jam 7.30. Alasannya apa? Ya, terus Budi jam berapa dia datang? Ya, jam 7.35. Alasannya? Mulai terlihat Dita mengulangi keterlambatannya lagi dengan alasan yang sama. Sebaliknya itu Budi juga begitu, mengulang hal yang sama lagi di hari berikutnya. Ya, dengan alasan yang sama. Jam hadirannya atau jam telatnya juga sama. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Dan kasih POW, kasih W, kasih O, kasih W, wah, wah, wah. Oke, kelompok 4 ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya ada dari Katrina. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya memberikan Nah, ya. Di sini saya disuruh membuat jus buah segar. Di sini ada 3 macam buah, tapi saya memilih buah stroberi. Pilihlah buah yang akan digunakan. Saya pilih buah stroberi. Susunlah langkah membuat jus ini ya. Langkah pertama harus ada buah stroberi. Lalu buah stroberinya itu dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu selesai dipotong, buah stroberinya diblender. Selesai diblender, lalu dituang ke dalam gelas. Pas pekerjaan dari kelompok 4. Disuruh membuat jus buah segar. Di sini bisa memilih ya. Ada buah jeruk, stroberi, apel dan lain sebagainya. Nah, kelompok 4 memilih membuat jus stroberi dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, nah dalam gambar flowchartnya memulainya dia menggunakan bendera, lalu menempelkan buah stroberi, terus buah stroberinya dipotong-potong, setelah dipotong-potong dimasukkan dalam blender, maka masukkan dalam blender, yaitu blendernya otomatis bekerja ya, mentah-mentah ya. Setelah itu baru dituangkan dalam gelas, setelah dituangkan dalam gelas diaduk, setelah itu baru disajikan, baru finish. Oke, berikan tepuk tangan dan kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, wow. Sudah? Halo. Lakukan ya temannya. Ya, nah, untuk kelompok 1 melakukan aktivitas dekomposisi ya. Di dalam aktivitas ini disuruh sekolah akan mengadakan lomba kebersihan kelas minggu depan ya. Kelas kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin supaya bisa menang. Nah, masalah besarnya apa yang ada di dalam teks tersebut? Kelasnya masih kotor dan harus bisa diselesaikan sebelum kegiatan lombanya. Apa yang harus dilakukan? Harus ada seperti contoh video tadi, harus ada siapa membagi tugas seperti itu. Ada yang membersihkan buku, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersihkan jendela, ada yang merapikan tempat duduk seperti itu ya. Tanyakan dulu terkait aktivitas ini. Sudah pas? Sudah, bagus sekali ya. Ini juga sudah masuk dalam teks masalah atau aktivitas dekomposisi. Berikan tepuk tangan dan kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, wow.
berurutannya boleh berapa saja ya. Kerjaan yang sama ketika sudah menjawab angkat, kerjakan sendiri, jangan isi usahakan teman lagi ya. Berpikir komputasional adalah 1 teman 5 udah semua angkat tangan ya. Angkat jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah kena baru turunkan, yang belum kena jangan dulu turun. Tangannya Cynthia untuk ya, jangan ditutupi baterainya. Sudah nilai kalian. Sudah ada yang salah 1, salah 2. Nanti yang remedi. Ibu akan adakan remedial minggu depan. Ya, kalau sudah melaksanakan tes evaluasi, mari kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran sudah. Pertama kita sudah belajar tentang apa? Ya, berpikir komputasional. Apa lagi? Apa lagi yang kalian pelajari? Ya, pelajari coding, mengenal apa lagi? Yang kalian aktivitasnya kalian lakukan ada kegiatan algoritma, terus abstraksi, dekomposisi, apa lagi? Ya, dengan pola. Itu yang kalian sudah pelajari hari ini. Ibu harapkan pembelajaran hari ini tidak berhenti sampai sini saja. Kalian masih bisa mengingatnya untuk seterusnya dan bisa kalian terapkan dalam kegiatan